Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Baik. Nah, kalau kalian sehat, jadi untuk hari ini sebelum memulai pelajaran kita berdoa bersama-sama ya dalam hati. Ayo kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk selanjutnya, Ibu mau mengecek kehadiran kalian semua. Hari ini masuk semua tidak? Masuk. Jadi kalau kalian masuk semua, berarti kalian wajib semuanya ya. Jadi untuk hari ini, sebelum memulai pelajaran, ayo kita tepuk semangat dulu. Yuk tepuk semangat. Sudah siap belum belajarnya? Kalau sudah siap, kita masuk ke materinya ya. Di sini kita belajar tentang mengenal lembaga-lembaga pemerintahan desa dan kecamatan dan mendeskripsikan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi untuk kalian agar siswa itu tujuan pembelajarannya agar siswa dapat mengenal lembaga-lembaga dalam pemerintahan desa dan kecamatan, dan kita sebagai negara kesatuan Republik Indonesia juga menurut fungsinya juga ya. Dan nah, di sini ada struktur pemerintahan desa. Jadi di desa ini ada strukturnya, ya. Seperti kita kalau di kelas juga kan ada strukturnya. Ada dari ketua kan. Kalau di desa ini ada kepala desa, ada BPD-nya, ada sekretaris desa, terus kepala seksi-seksinya, dan lembaga pemasyarakatannya dari RT, RW, dan PKK serta Karang Taruna. Ya, ini struktur di pemerintahan desa. Fungsinya apa di lembaga desa? Ya, fungsinya untuk membantu tugas dari kepala desa. Terus menyalurkan aspirasi masyarakat, memberdayakan dan mengorganisasi warga. Ya. Kalau di kecamatan, jadi kalau di pemerintahan kecamatan itu strukturnya, sebagai pemimpin pasti Pak Camat, kan? Camat, terus sekretaris camat, kepala seksinya, bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta koordinasi di desa-desa untuk di desa ya. Fungsinya itu mengkoordinasi kegiatan pemerintahan di wilayah kecamatan. Terus pelaksanaan kebijakan dari pemerintah kota ke kecamatan. Pembinaan administrasi dan pembangunan desa. Selanjutnya ini untuk tugas kelompok yang kelas 4 tadi, yang bagian lembaga pemerintahan kecamatan. Ini kita buka lagi. Nah, kalau kita
Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sama juga, dia mempunyai struktur juga ya, sama seperti tadi pada lembaga-lembaga di desa atau kecamatan, sama juga ini. Dia NKRI ini negara yang berdaulat dan tidak terbagi menjadi negara bagian. Pemerintah pusat memiliki kekuasaan tertinggi, sama juga dia mempunyai kekuasaan tertinggi dan wilayah dari Sabang sampai Merauke. Ciri-cirinya apa NKRI ini? Yaitu ya di sini dari satu konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara, dan Bhinneka Tunggal Ika dan kedaulatan berada di tanah rakyat. Jadi NKRI ini Negara Kesatuan Republik Indonesia sama juga yang mempunyai bagian-bagiannya ya. Nah, fungsinya apa? Fungsinya menjaga persatuan dan kesatuan, sama seperti tadi pada lembaga. Dia fungsinya sama untuk menjaga persatuan dan kesatuan dan toleransi dalam keberagaman serta cinta tanah air dan bangsa. Ya, jadi seperti tadi di lembaga-lembaga juga mempunyai strukturnya, di NKRI juga ya, dari Bhinneka Tunggal Ika, Pancasilanya, dan sampai ke Undang-Undang Dasar ya. Nah, ini selanjutnya untuk tugas diskusi Ibu bagi kelompok ya. Nah, selanjutnya kita diskusi untuk yang kelas 4 lembaga-lembaga pemerintahan desa dan kecamatan. Ibu bagi menjadi 2 kelompok ya. Kelas 5 juga Ibu bagi menjadi 2 kelompok untuk diskusinya ya. Tolong yang ini kelas 4 Bapak tulis dulu diskusinya. Nah, ini kalau tulis dulu ketua kelompoknya. Nah, apa saja lembaga yang ada di desa atau kecamatanmu? Nah, seperti saya tulis, kamu tulis strukturnya, fungsinya juga langsung apa, ya? Nah, tulis ini. Untuk tugas diskusinya satu aja, ketua kelompoknya. Sudah? Sudah ditulis? Sudah ditulis? Tulis dulu. Sudah? Kalau sudah, Ibu untuk kelas 5 diskusinya. Nah, ini kelas 5, ayo tulis ketua kelompoknya. Berarti 2 kelompok ya. Yang depan ini kelompok 1, yang belakang kelompok 2. Ayo. Berarti batas ini berenam, kelompok 1, Ferry berempat, berlima ini. Bagi, yuk bagi kelompoknya 5. Ayo tulis ininya, diskusinya. Diskusinya kamu buat NKRI, contoh NKRI pada Bhinneka Tunggal Ika. Ya, tulis Ferry, kamu kelompok bagian Aisyah. Ya, ini diskusinya. Dan kalau sudah dikerjakan, ayo kelompoknya ini. Kamu yang nuliskan tadi?
kamu nulis untuk kelompok ini ya, kelompok 2, kamu kelompok 1. Yuk diskusikan. Jadi perangkat yang ada di desa. Kelompoknya yang mana dari mana? Tidak apa-apa. Kami ya memang. Ya tulis yang tadi dari kepala desa sampai ya tulis di desa. Yang lain tulis dari perangkatnya tadi, strukturnya, terus fungsinya apa kepala desa. Ya, fungsinya kepala desa. Jadi sudah ada materinya, fungsi-fungsinya. Bu, juga yang mana belajar itu, Bu? Camat ini tadi ada camat, sekretaris. Dan kalau sudah boleh kita presentasikan. Kalau sudah, Eri, ayo, Bhinneka Tunggal Ika. Kalau Bhinneka Tunggal Ika kan berbeda-beda, tapi tetap satu. Jadi negara kesatuan Republik Indonesia. Contoh di Bhinneka Tunggal Ika apa? Sudah ya, perwakilan dari kelompok 1 maju. Tidak, kalau maju sini. Tidak apa-apa. Ya. Kelompok 2. Kelas 5, ayo. Kelompok
kelompok 1, kelompok 2 sini. Kita presentasikan fungsinya. Coba untuk yang kelas 4 tadi diskusinya tentang struktur sistem pemerintahan desa atau kecamatan. Ayo kelompok 1. Di bagian pemerintahan apa? Desa. Oh desa. Jadi strukturnya ada kepala. Lanjutkan. Sekretaris desa, kaur atau kasih, kepala urusan atau kepala distrik, lembaga masyarakat, RT, RW, kecamatan. Fungsinya untuk apa? Pemerintahan di desa fungsinya untuk fungsinya, ayo. Sama seperti tadi kecamatan, membantu tugas kepala desa. Terus kelompok 2, kelompok 2 coba di bagian pemerintahan desa juga. Nah, jelaskan tipenya. Badan permusyawaratan desa BPD, sekretaris desa, kaur kasih, kepala urusan, kepala sekretaris, lembaga kemasyarakatan, RT, RW, PKK, Karang, Ternak. Ya, fungsinya apa pemerintahan desa? Untuk membantu tugas kepala desa. Ya. Yang lain fungsinya? Fungsinya juga kan bisa memberdayakan warga ya. Coba kalian kelas 5 tadi yang pertama, yuk. NKRI Bhinneka Tunggal Ika. Terus contohnya gimana? Contohnya seperti apa? Contohnya bisa bertoleransi. Kelompok 2. Berbeda-beda tapi kita satu. Sama. Jadi contohnya apa? Toleransi apa? Saling menghormati ya. Saling menghargai. Jadi pada lembaga-lembaga di desa ini dan NKRI sama untuk mengkoordinasi bangsa Indonesia yang ada nanti strukturnya ya, fungsinya. Nah, jadi kalian sudah baik presentasinya ya. Kasih boleh duduk. Yang tidak maju ada yang mau ditanyakan? Yang tidak maju tadi ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau mau bertanya, kalau tidak ada pertanyaan, sudah paham semua? Sudah. Jadi Ibu evaluasi dan kesimpulannya untuk pembelajaran hari ini yaitu lembaga-lembaga pemerintahan desa dan kecamatan serta negara Republik Indonesia itu memiliki fungsi yang membantu untuk
pada struktur-strukturnya ya, pada fungsi-fungsinya. Seperti ini, lembaga desa membantu kepala desa. Kecamatan juga sama, mengkoordinasi kecamatan untuk di desa. Dan negara kesatuan juga Pak sama, untuk Kesatuan Negara Republik Indonesia, agar selalu cinta tanah air, berdamai dan rukun ya, seperti itu. Untuk pembelajaran hari ini ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah paham? Sudah. Kalau sudah paham semua, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Kamu tetap semangat ya. Ya, Bu. Belajar yang semangat. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Ibu tutup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.